sore, saya dari DPD Kepri, LD Bapan. Saya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi tentang dana pasca tambang pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Yang mana hal ini sudah 4 tahun saya laporkan. Jakarta, Batam, Jakarta. Jampitsus, Jamintel, Kejagung, Komjak, Jamwas, bahkan sampai ke Presiden. Awalnya dari sini, ini putusan Bupati Bintan tentang dana pasca tambang tahun 2007 yang diteken oleh Ansar Ahmad. Sekarang beliau menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Kemudian ini peraturan Bupati tahun 2009 tentang dana pasca tambang. Selanjutnya di sini ada data BPK Kepulauan Riau, pemerintah Kabupaten Bintan. Di sini dikatakan bahwa 145 miliar dana pasca tambang tidak ditemukan keberadaannya. Artinya raib. Selanjutnya, tahun 2018 hasil supervisi KPK mengatakan ini hasil supervisi KPK tahun 2018. Di sini dikatakan bahwa dana 168 miliar dana pasca tambang ini tidak ditemukan juga oleh KPK. Semestinya KPK ini menangkap, bukan diam. Hasil 4 tahun lamanya terakhir jam Intel. Jam Intel mengatakan berpangkat bintang 3 Reda Mantovani. Ini tanda tangan beliau. Ini tanda tangannya Reda Mantovani. Di sini dikatakan ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Ini dia bukti-buktinya. Dan terakhir, Jampitsus Jaksa Agung Muda Pidana Khusus diteken oleh Bintang 1, Direktur Penyidikan. Saya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra untuk menangkap, memproses, mengadili Saudara Ansar Ahmad, mantan Bupati Bintan yang sekarang menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Bapak Prabowo menyampaikan pada publik tidak ada yang kebal hukum. Saya meminta hal itu. Ada mau sampaikan? Bang, ini untuk kejadiannya kapan ya maksudnya? Ini tentang dana pasca tambang. Jadi dana pasca tambang itu disimpan di bank. Setelah diambil, dana itu tidak ada. Setelah diaudit oleh penegak hukum, oleh BPK, dana itu raib. Nilai jumlahnya dananya berapa? 168 miliar. Sampai saat ini tidak ada penghijauan, tidak ada reboisasi di Bintan. Dari tahun berapa Pak? Jadi? Ini tahunnya tahun 2000, saya laporkan 4 tahun lamanya, tahun 2020 hingga tahun 2024. Upaya-upaya apa Bang yang sudah dilakukan Bang? Saya sudah melaporkan ke KPK, ke Barreskrim, Kejaksaan Agung, bahkan ke Presiden Prabowo Subianto selama 4 tahun lamanya. Ada tanggapan lain Bang dari mereka kemarin? Tanggapan lain adalah kemarin saya dapat surat dari Mensesnek memerintahkan kepada Jam Intel untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Alhamdulillah Jam Intel menindaklanjutinya. Nah ini jawabannya. Ada kerugian negara, perbuatan melawan hukum. Senilai 168 miliar. Ini Abdul Kohar, Direktur Penyidikan, mengatakan bahwa laporan saya telah ditelaah dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Anehnya nih, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau mengatakan tidak ada temuan perbuatan melawan hukum.
Jadi Bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra, sebagai Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak tolong ini Pak, panggil kejaksaan tingginya. Ada apa gitu loh. Dan itu proses antar Ahmad, mantan Bupati Bintan, sekarang menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Kita punya data valid. Pak, tadi Bang, melapor ke kedatangan Gerindra ini sekarang apa ini? Ya, Bapak Prabowo Subianto mengatakan kepada publik melalui adminnya yang resmi, setiap masyarakat Indonesia dipersilahkan untuk datang ke kantor DPP melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Pak, tadi melapor ke Gerindra, dari pihak Gerindra apa yang disampaikan Pak? Ya, alhamdulillah Gerindra sudah menerima bukti laporan saya. Pelayanannya sangat memuaskan, ramah, tamah, sopan, smile, santun dan semuanya. Upaya selanjutnya apa Pak? Ya, Proses selanjutnya. DPP mengatakan akan menindaklanjutinya. Tidak ada yang kebal hukum. Semua ditindaklanjutinya. Prosesnya berapa lama Bang dari sini? Nantinya proses di sini. Jawabannya ya. Biasanya 14 hari pelayanan kerja. Biasanya. Yuk. Tanda terimanya ini ya. Yuk liatin aja bang. Jadi saya sampaikan lagi, yang saya laporkan ini mantan Bupati Bintan, Kepulauan Riau. Sekarang menjadi gubernur aktif. Bahkan menang lagi untuk kedua kalinya. Berarti ini kasusnya di Pulau Bintan Bang ya? Di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Upaya apa lagi Bang setelah ini? Mungkin ini langkah terakhir saya. Langkah terakhir saya kepada DPP Partai Gerindra. Karena saya sudah bolak-balik ke istana, mungkin ini terakhir kalinya. Kita tidak ingin juga Pak Prabowo hanya lip service semata, hanya untuk bicara publik bla 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 seolah-olah anti korupsi, tapi membiarkan korupsi itu terjadi di sini. Dan kita mau Pak Prabowo memerintahkan seluruh aparatur negara, terutama penegak hukum, untuk segera memproses dan menangkap. Karena sudah berbagai bukti sudah kita tunjukkan dan sudah ada pemeriksaan dan lain-lain. Tapi pemanggilan serta penangkapan itu belum dilakukan gitu. Ini ada apa? Ada tanda kutip apa? Apakah hukum kita hari ini hanya sebatas lip service semata, atau hukum kita untuk memberantas korupsi? Ini yang mau kita dorong, makanya kita melapor ke DPP Gerindra hari ini. Nah, dan pelayanan di DPP sangat baik sama kita, dan kita harap ini bukan sebatas lip service semata. Dan kita ingin memang ini proses, dan kita akan kawal ini. Kita akan kawal ini. Dan bila perlu kita akan bersuara nanti lebih lantang lagi. Bisa jadi kita akan membangun gerakan-gerakan sipil. Ya, melakukan aksi-aksi besar. Bahkan bukan cuma di Bintan kita lakukan, nanti kita akan giring masyarakat dari sana untuk main di sini. Itu dari kita. Dan saya membersamai teman dari Kepri. Karena saya sudah masuk ke lokasi. Saya sudah lihat di lokasi bahwa tidak ada penanaman reboisasi di sana. Itu yang kita masuk ke sana beberapa bulan lalu, kurang lebih hampir setengah tahun yang lalu kita masuk ke sana. Dan pada saat itu saya dan Babe Aldo turun langsung ke Kepri untuk melihat realita. Dan ternyata memang tidak ada reboisasi di sana. Itu mungkin teman-teman.